impulsif tidak dapat dikategorikan pada satu produk saja. Jadi bisa saja si pembeli itu memborong coklat, pakaian, ponsel, atau barang-barang berharga seperti mobil, rumah, perhiasan, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas mengenai impulsive buying, pembelian atau pembelanjaan impulsif. Saya akan membaginya menjadi 3 video. Di video pertama kita akan membahas mengenai pengertian impulsive buying dan ciri-ciri impulsive buying. Di video kedua saya akan membahas mengenai tipe-tipe impulsive buying. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan di video terakhir, video ketiga, saya akan membahas mengenai cara-cara menanggulanginya. Mari kita mulai dengan video yang pertama. Istilah impulsive buying atau pembelanjaan impulsif muncul dalam studi tentang kebiasaan membeli dari para konsumen DuPont yang terjadi dari tahun 1948 hingga 1965. Jangka penelitiannya cukup panjang ya. Istilah ini berarti kecenderungan seseorang untuk membeli barang dan jasa tanpa perencanaan sebelumnya, hanya didasarkan pada emosi sesaat. Jadi tentunya tidak rasional. Ada kemungkinan besar bahwa individu tersebut akhirnya melakukan pembelian produk setelah memasuki pusat perbelanjaan atau mall atau supermarket atau apapun lah. Atau dia berselancar di toko online tanpa niatan awal untuk berbelanja. Para pembelanja impulsif ini biasanya lebih mengedepankan kepuasan atas pembelanjaan yang dilakukan daripada manfaat atas barang-barang itu. Misalnya karena harganya lebih murah atau karena bisa membeli 3 produk dengan harga 2 produk. Pembelian impulsif tidak dapat dikategorikan pada satu produk saja. Jadi bisa saja si pembeli itu memborong coklat, pakaian, ponsel, atau barang-barang berharga seperti mobil, rumah, perhiasan, dan lain-lain. Tidak ada barang spesifik yang dituju. Kecenderungan ini biasanya dimanfaatkan oleh produsen atau para sales untuk meningkatkan penjualan. Misalnya, sejumlah produsen memperkenalkan produk yang dapat menjadi gadget tambahan untuk ponsel seseorang, seperti gelang kebugaran, sekalian bisa memberi informasi tentang waktu, denyut jantung, tekanan darah, bahkan jumlah langkah yang sudah ditempuh dalam 1 hari. Menarik bukan? Nah, pertanyaannya berikut. Apa ciri-ciri dari seseorang yang menjadi impulsive buyer atau pembelanja impulsif? Pertama, Anda sedang mencari kepuasan instan, kepuasan seketika. Mengapa demikian? Mungkin Anda sedang stres. Saat menghadapi masa sulit, Anda mungkin menjadi cemas, gelisah, dan mudah tersinggung. Untuk melawan perasaan negatif ini, beberapa orang akan mencari kepuasan instan saat berbelanja. Katanya sih retail terapi begitu ya. Sayangnya kelegaan yang dibawa setelah berbelanja, misalnya berbelanja alat elektronik terbaru atau barang berupa pakaian, itu bersifat sementara. Dan lebih buruk lagi, pulang dari belanja mungkin ada pengeluaran yang berlebih atau pengeluaran ekstra atau mungkin hutang yang diakibatkan oleh proses belanja tadi, dan itu bisa menimbulkan perasaan bersalah. Jadi kepuasan yang Anda cari tertimbun kembali oleh perasaan bersalah Anda. Ciri yang kedua, Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda pantas mendapatkannya. I deserve to get it. Ceritanya begitu. Bekerja keras untuk mencapai tujuan pribadi atau tujuan profesional memang dapat menciptakan keinginan untuk mendapatkan penghargaan, dan itu wajar. Namun, ketika Anda tidak menemukan penghargaan dari orang lain, sementara harga diri Anda juga tidak memadai, maka ada yang terkoyak di dalam sini. Dan akibatnya Anda akan mengusahakan sedemikian rupa untuk menghadiahi diri Anda dengan suatu barang atau suatu aktivitas tertentu. Tentu saja itu boleh, sama sekali tidak salah.
Namun pastikan bahwa harga diri Anda sebenarnya bukan menjadi terpatok oleh barang atau penghargaan dari luar. Anda bisa menghargai diri Anda dari dalam, bahwa Anda memang mampu, Anda memang bisa. Dan pastikan kondisi keuangan Anda aman dengan pembelanjaan Anda. Tidak ada yang bisa melarang Anda untuk beli ini atau itu. Namun jangan sampai Anda dirugikan karenanya. Jika Anda tidak dapat mengatur anggaran, maka kegiatan belanja impulsif Anda akan berdampak pada keuangan pribadi Anda. Ketiga, Anda mungkin terjebak dalam persaingan dengan orang lain. Anda mungkin membandingkan diri Anda dengan orang lain. Selanjutnya, Anda merasa iri pada harta benda mereka. Persaingan tidak sehat ini dapat menciptakan rasa rendah diri pada sebagian orang, mendorong mereka untuk membeli lebih banyak atau membelanjakan lebih banyak untuk memiliki barang mewah yang mungkin tidak masuk akal untuk bersaing dengan rekan-rekan mereka. Padahal nggak perlu. Buat apa? Kalau ada barang, ya tentunya harus ada kegunaannya, bukan? Ciri keempat, Anda sering mengembalikan pembelian impulsif Anda. Bagi beberapa orang, dorongan untuk berbelanja begitu kuat, sehingga mereka membeli barang secara impulsif, tapi akhirnya mereka mengembalikannya ke toko, karena mendadak menyadari bahwa mereka tidak membutuhkan barang-barang itu. Masalahnya tidak semua toko mau menerima retur, bukan? Apalagi di Indonesia tidak ada yang mau menerima retur. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kan begitu. Akhirnya barang menjadi mubazir karena memang tidak ada gunanya. Syukur-syukur jika Anda bisa memberikannya kepada orang lain yang barangkali justru lebih memerlukannya ketimbang Anda yang belanja tanpa kendali. Kelima, Anda melakukan pembelian impulsif untuk melupakan masalah keuangan Anda. Walaupun kelihatannya kontradiktif, banyak orang merasa perlu mengeluarkan uang ketika kondisi keuangan mereka sedang tidak baik. Misalnya, pada saat mereka kehilangan pekerjaan. Kenapa bisa begitu? Ya karena untuk memulihkan rasa berharga, memulihkan harga diri. Kembali kepada alasan yang tadi sudah saya sebutkan. Perilaku impulsif ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan utang, bukan? Dan tentunya bukannya memperbaiki keadaan karena Anda sedang ada masalah keuangan, malah akan memperburuk situasi. Nah, bagian pertama selesai sampai di sini. Nantikan minggu mendatang untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tipe-tipe pembelanja impulsif dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelanjaan impulsif. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.